Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh nabiyyuhu wa khaliluh wa man la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ma'asyiral muslimin, dimanapun kita berada, hadirin hadirat keluarga besar Ahmad Yogyakarta, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan taufik dan hidayahnya kepada kita semuanya. Perbincangan kita dalam definisi tazkiyatun nafs ini, beberapa kaidah ataupun poin yang perlu dicatat dari tazkiyatun nafs ini, sekali lagi perlu kami tegaskan. Yang pertama, ketika kita melaksanakan kebaikan, apapun itu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari hal yang mubah maupun hal yang wajib, maka kebaikan itu akan kembali kepada kita semuanya, dan justru itulah yang akan menjadi kemuliaan kita, yang akan menjadikan kita menjadi orang-orang yang berprestasi, sukses dunia dan akhirat. Allah mengatakan in ahsantum ahsantum wa in asatum falaha wa in ahsantum li nafsi wa in asatum falaha. Maka orang-orang yang berbuat kebaikan, maka pada hakikatnya kebaikan itu akan kembali kepada diri sendiri. Kebaikan itu akan diperoleh, akan dipanen oleh dirinya sendiri, akan kembali pada dirinya sendiri. Tidak ada kebaikan yang sia-sia, meskipun mungkin kebaikan itu dalam beberapa konteks kita lakukan, kita berikan kepada orang-orang yang tidak tahu terima kasih, atau kepada orang-orang yang tidak baik atau masih jelek. Sebagaimana pesan seorang penyair yang sering kami sampaikan dalam beberapa kajian yang lain, seorang penyair Arab mengatakan, izra jamilan walau kana fi ghairi mawdi'ihi walan yadhi al-jamilu walau kana zuri'ah ainama zuri'ah. Dimanapun tanamlah kebaikan itu, dimanapun itu, karena sesungguhnya kebaikan akan selalu baik dan akan menimbulkan dampak yang baik meskipun itu ditanam ataupun diberikan pada orang yang bukan tempatnya, artinya bukan orang yang baik. Sedikit banyak baik bagi kita yang melaksanakan kebaikan maupun orang yang diberikan kebaikan, sedikit banyak kebaikan atau hidayah yang kita berikan ini nanti dampaknya baik langsung atau tidak akan memberikan dampak kepada keduanya, dan itu tentunya dengan izin Allah Subhanahu wa taala dan didorong oleh keikhlasan kita masing-masing dalam berbuat baik, apakah karena Allah Subhanahu wa taala atau karena hal yang lainnya. Kemudian kaidah yang kedua atau poin yang kedua yang perlu dicatat kaitannya dengan tazkiyatun nafs ini, bahwa setiap kebaikan yang kita lakukan akan menghapuskan keburukan yang pernah kita lakukan. Allah berfirman, innal hasanati yudhibnas sayyi'at. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan yang kita lakukan itu akan menggugurkan kejelekan-kejelekan yang telah kita lakukan sebelumnya. Misalnya dalam kasus wudu, Rasulullah SAW bersabda yang artinya barang siapa yang berwudu menyempurnakan wudunya dengan baik semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala, maka dosanya akan keluar dari setiap anggota wudu yang kena air yang dibasuh oleh orang tersebut. Semuanya berguguran, illal kabair, para ulama menyebutkan, kecuali dosa-dosa besar. Adapun dosa yang ringan, dosa yang tidak sengaja, dosa yang karena khilaf, maka semuanya dengan izin Allah Subhanahu wa taala akan hilang karena kita berwudu dengan baik sesuai dengan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Demikian orang yang kena musibah, apapun musibahnya, baik berupa sakit ataupun pandemi dan sebagainya, kemudian kita mau bersabar, maka penyakit yang kita derita, apa yang diberikan Allah Subhanahu wa taala ini akan menghapuskan dosa-dosa kita sebagaimana bergugurannya daun-daun kering dari pohon atau dari dahannya. Maka pada hakikatnya orang yang melakukan kebaikan akan menghapuskan segala kejelekan-kejelekan yang telah dilakukannya. Syariat puasa misalnya juga, puasa sunnah, kata Nabi alaihi salatu wassalam, barang siapa berpuasa Ramadan 30 hari secara sempurna, kemudian menggenapkannya, menyempurnakan dengan puasa Syawal 6 hari di bulan Syawal, maka seakan-akan dia
telah berpuasa selama setahun penuh. Artinya setahun itu kita dianggap melakukan kebaikan-kebaikan, meskipun mungkin selama setahun itu tidak ada manusia yang tidak bisa lepas dari berbuat kesalahan, berbuat dosa, berbuat makruh dan sebagainya. Sesungguhnya innal hasanati yudhibnas sayyi'at. Sesungguhnya setiap kebaikan yang kita lakukan akan menghapuskan kejahatan-kejahatan, kejelekan-kejelekan yang kita lakukan pada masa-masa sebelumnya. Itu kaidah yang kedua, poin yang kedua yang perlu kita catat. Kemudian kaidah yang ketiga yang perlu kita catat, bahwa setiap kita menahan diri dan menjauhi hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik itu yang berupa larangan makruh maupun yang berupa larangan haram, tahrim, maka pada hakikatnya kita telah menjauhkan diri kita dan orang lain dari kerusakan, dari mara bahaya dan dari kesesatan yang ada, serta akan mendekatkan kita kepada petunjuk, pada kebaikan dan maslahat baik untuk di dunia dan akhirat. Misalnya seseorang yang menahan diri untuk tidak berzina karena Allah Subhanahu wa taala, maka saat itu kemaslahatan akan diperolehnya. Kemadaratan akan hilang dari orang yang akan dizinai dan dari orang yang akan berzina. Dan sebagai gantinya, sebagai kesempurnaannya, maka Allah Subhanahu wa taala menghalalkan atau mensyariatkan nikah karena Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kebaikan dan keburukan itu berjalan secara seimbang dan selaras. Ma'asyiral muslimin dimanapun kita berada. Kemudian kaidah yang berikutnya yang perlu kita catat, bahwa antara kebaikan dan keburukan itu semuanya saling melengkapi dan saling menutupi. Ketika kita melaksanakan kebaikan, maka pada hakikatnya kita menutup jalan-jalan keburukan. Sebaliknya, ketika kita menjauhi setiap keburukan, maka pada hakikatnya kita telah menutup pintu-pintu yang menjauhkan kita dari mara bahaya, dari madorot, yang artinya itu berarti kita sedang mengarah kepada kebaikan. Jika orang yang menutup diri, menutup jalan untuk tidak berbuat jahat, tidak berbuat yang dimurkai Allah Subhanahu wa taala, dari perbuatan keji dan mungkar, perbuatan yang makruh, berarti dia telah menghilangkan madorot menuju pada maslahat, yang artinya kebaikan dan kebaikan yang akan diperolehnya. Kemudian yang kaidah berikutnya yang kami sampaikan, kita ringkas saja. Hal-hal yang berkaitan dengan tazkiyatun nafs ini, bahwa apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala itu jauh lebih sedikit daripada yang diperintahkannya, atau dari yang hal-hal yang dihalalkannya. Sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu jauh lebih sedikit dibandingkan dengan sesuatu yang dihalalkan dan dibolehkan olehnya untuk dikonsumsi, untuk dilakukan oleh hambanya. Ketika Allah melarang misalnya minum khamr, maka Allah Subhanahu wa taala masih menjadikan minuman lain yang lebih bermanfaat, yang lezatnya lebih, seperti madu, susu, buah-buahan dan sebagainya, ada buah kurma dan sebagainya. Ini merupakan bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, bahwa yang dilarang itu sangat sedikit, kemudian yang dihalalkan sangat banyak, sehingga kalau kita menikmati yang halal saja, pada hakikatnya kita telah mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala dan telah mendekatkan kepada kebaikan. Dan untuk hal-hal yang bersifat samar atau syubhat, maka itu jumlahnya lebih sedikit lagi, dan itu sebagai bentuk rahmat Allah Subhanahu wa taala pada diri kita semuanya. Maka janganlah kita mempersulit diri dengan bertanya-tanya yang terlalu menyibukkan diri kita. Laksanakan yang halal dan segera jauhi yang haram. Apa yang sudah jelas dalam Al-Qur'anul Karim dihalalkan dan diharamkan, mari dilaksanakan sesuai dengan tuntutannya masing-masing. Begitu pula yang yang dicontohkan oleh Rasulullah, mari kita tiru, dan apapun yang beliau tinggalkan kita tinggalkan. Pada hakikatnya ittabi'u fala tabtadi'u faqad kufitum. Beritibalah kepada Rasulullah alaihi wasallam dan jangan berbuat bid'ah, mengada sesuatu yang tidak disyariatkan. Sesungguhnya kalian telah dicukupi dalam agama ini. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.